Semangat pagi adik-adik smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Bas, media sharing dan diskusi mata pelajaran fisika kelas 10 SMA bab 1, yaitu besaran dalam fisika. Ada beberapa subbab pada bab 1. Namun, untuk seri kali ini kita akan membahas besaran, satuan, dan dimensi. Sedangkan subbab lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Ikuti terus ya. Sebelum melanjutkan, dibantu subscribe, like, and share agar adik-adik tidak ketinggalan sharing dan diskusi pada bab-bab selanjutnya. Kita juga akan adakan sharing khusus loh untuk membahas soal-soal. Jadi, jangan sampai terlewat. Juga, agar lebih banyak lagi tentunya yang tertarik dengan fisika. Adik-adik smart, mari kita mulai. Besaran. Besaran di dalam fisika didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, punya nilai yang dinyatakan dalam angka, serta memiliki satuan. Terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ada juga buku yang membagi lagi menjadi besaran vektor dan besaran skalar. Adik-adik smart tidak perlu bingung, ini hanya penambahan klasifikasi berdasarkan arah. Pada video selanjutnya, kita akan bahas tentang vektor dan skalar ini. Untuk itu, sekarang fokus dulu ya. Baik, besaran pokok adalah besaran dasar, basic, yang telah disepakati oleh para ahli terdahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok berikut ini. Adik-adik smart hanya perlu memahami 7 ini saja. Kak Bas pertegas sekali lagi, bahwa selain ke-7 besaran pokok ini, maka pastikan dia termasuk ke dalam besaran turunan. Gampang tentunya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon atau detik, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin. Adik-adik smart mungkin kenal ada satuan Celsius ya, Fahrenheit dan Reaumur. Secara internasional kita pakai Kelvin. Di Indonesia kita pakai Celsius. Besaran kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, di mana luas adalah panjang dikalikan dengan lebar, sehingga luas merupakan besaran turunan yang diperoleh dari dua besaran pokok yang sama, yaitu panjang yang dikalikan. Kecepatan terdiri atas dua jenis besaran pokok yang berbeda, yaitu panjang, dalam hal ini jarak dan waktu. Semoga adik-adik mudah memahaminya. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang subbab yang kedua, yaitu satuan. Satuan didefinisikan sebagai pembanding untuk menyatakan ukuran, takaran, kapasitas besaran yang diukur. Karena ada banyak jenis satuan untuk besaran yang sama, maka kita bisa melakukan konversi atau merubah nilainya sesuai satuan yang digunakan. Eits, jangan bingung ya adik-adik smart, nanti kita akan bahas contoh soalnya supaya lebih mudah dipahami. Ada tiga jenis sistem satuan yang dipakai, MKS, CGS, dan FPS. MKS disebut juga dengan sistem metrik, singkatan dari meter, kilogram, sekon. CGS singkatan dari sentimeter, gram, sekon. FPS singkatan dari feet, pound, dan sekon. FPS adalah sistem yang digunakan di Inggris. Feet artinya kaki. Tidak sulit ya mengingatnya. Nama sistemnya berdasarkan huruf awal dari satuan 3 besaran utama, yaitu panjang, massa, dan waktu. Berikut ini adalah satuan besaran panjang yang biasa dipakai di negara Inggris dan Amerika. Ingat, sekali lagi, bahwa satuan itu bisa dikonversi untuk besaran yang sama. Terakhir untuk subbab kita adalah dimensi. Dimensi adalah suatu besaran turunan, adalah cara suatu besaran turunan tersusun dari besaran pokok. Dinyatakan dalam simbol tertentu seperti berikut ini. Misalnya untuk besaran panjang, satuannya meter. Simbol dimensi untuk besaran panjang adalah huruf L, kapital, dan seterusnya. Adik-adik smart bisa melihat pada tabel berikut ya.
Oke adik-adik, semoga adik-adik smart bisa mengerti materi besaran, satuan, dan dimensi yang sudah kita diskusikan bersama. Agar lebih jelas lagi, sekarang kita coba diskusikan contoh soal untuk ketiga subbab tersebut. Contoh soal yang pertama. Berikut ini yang termasuk besaran pokok adalah, kita sebelumnya sudah kenal ada 7 besaran pokok. Berikut tabelnya. Maka untuk yang A kita coret, kenapa? Karena kecepatan termasuk besaran turunan, atau dengan kata lain, tidak ada di dalam tabel besaran pokok. Begitu pula dengan B, D, dan E, sehingga jawabannya adalah C. Lanjut, contoh soal yang kedua. Perbandingan satuan SI, dalam hal ini adalah MKS dengan CGS untuk besaran energi kinetik. Berikut ini tabel sistem satuan. Berikut ini tabel sistem satuan yang kita sudah diskusikan. Untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat kembali rumus untuk menghitung energi kinetik. Adik-adik smart sudah belajar tentunya sewaktu SMP dulu. Rumus untuk menghitung energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa, kemudian v adalah kecepatan. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, kemudian berikutnya, satuan energi kinetik yang tadinya MKS, kita akan rubah ke sistem satuan CGS. Kita konversi dulu ya. Satu per satu, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 meter setara dengan 100 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus energi kinetik. 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10 pangkat 2 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 7. Langkah terakhir adalah membandingkan energi kinetik satuan MKS dengan CGS. Ubah yang MKS menjadi CGS, sehingga satuan yang sama bisa kita coret. Hasilnya 10 pangkat 7 banding 1, sehingga jawabannya adalah E. Contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga ini adalah tentang dimensi. Jika jarak yang ditempuh sebuah benda sebagai fungsi dari waktu mengikuti persamaan S sama dengan AT kuadrat ditambah BT pangkat minus 3, maka dimensi dari besaran A dan B adalah, sekarang kita tinjau satu persatu ya, berdasarkan satuannya. S adalah jarak yang satuannya meter, maka meter sama dengan A dikalikan dengan waktu pangkat 2, kemudian A adalah meter, kemudian A adalah meter dibagi dengan waktu pangkat 2, kita naikkan waktunya sehingga pangkatnya berubah dari positif ke negatif, kemudian kita rubah lagi menjadi simbol dimensi sesuai tabel yang ada di samping, sehingga A sama dengan LT minus 2. Begitu pula dengan yang untuk BT pangkat minus 3. M di sini adalah meter ya satuannya, sama dengan B dikalikan S pangkat minus 3. S adalah satuan waktu, sekon, sehingga di sini kita dapatkan dengan cara yang sama, sehingga B adalah meter dibagi dengan waktu pangkat minus 3, kemudian kita rubah satuannya menjadi dimensi, dan T-nya naik ke atas sehingga pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif. B sama dengan LT pangkat 3, sehingga jawaban yang benar adalah A. Semoga adik-adik smart semuanya mengerti. Bila ada yang kurang paham, silakan komen di bawah ini. Kakak akan dengan sangat senang hati bantu untuk menjawabnya. Demikian sharing dan diskusi kita pertemuan ini untuk besaran, satuan, dan dimensi.
Silakan disimak untuk materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, like and subscribe video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart.